3, 2, Sudah mulai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College yang dirahmati Allah, para santri, para wali santri, dan juga pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua memohon pada Allah mudah-mudahan musibah yang menimpa kita, negeri kita, ya, dan juga banyak saudara-saudara kita yang lain ini bisa segera diangkat oleh Allah SWT. Kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita masuk sesi kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer pada sesi yang ke-13 ya. Dan kita akan masuk tema yang akan kita bahas itu adalah tentang memilih perguruan tinggi kita bagaimana memilih perguruan tinggi yang terbaik gitu ya, sesuai dengan dalam perspektif pendidikan Islam. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah tema yang barangkali penting dan mungkin terpenting dari serangkaian kuliah kita tentang pendidikan Islam. Karena pada tahapan perguruan tinggi inilah kita yang menentukan yang menentukan masa depan masyarakat kita, bahkan bangsa kita, umat kita gitu. Itu tergantung pada pendidikan tinggi ini. Profesor Muhammad Nur Wandaud sering mengutip hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peranan pendidikan tinggi itu. Dari mana kita melihatnya? Dari fa'abawahu tadi itu. Ya, jadi anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dua orang tua ini adalah guru, ya. Dan guru itulah yang menentukan. Nah, guru itu adalah produk dari pendidikan tinggi. Ya, jadi sekarang ini kita sudah mengalami di lapangan ya. Kita bikin SD, bikin SMP ya, bikin SMA ya. Itu yang menentukan apanya. Bahkan yang saya tanya pada teman-teman yang mengelola lembaga pendidikan dan juga yang kami rasakan di pesantren At-Taqwa ini adalah bagaimana ya kita mendapatkan guru yang baik ya, bagaimana memilih guru yang baik. Itu susah sekali kan. Jadi guru itu, orang tua itu produk pendidikan tinggi. Ya kalau kita tidak bisa melahirkan guru yang baik, ya maka akan rusak. Maka Pak Natsir sering mengutip ya perkataan Dr. Nieuwenhuis, orang Belanda, yang menyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan ya suatu bangsa tidak akan maju ya kecuali ada sekelompok guru ya dari bangsa itu yang suka berkorban untuk bangsanya. Nah, itu kata-kata Pak Nasir ya. Dia mengutip ilmuwan Belanda, dan Pak Nasir juga kemudian mengingatkan bahwa Profesor Snuk Urgronya ya itu punya strategi bagaimana untuk melemahkan ya umat Islam gitu ya, dengan ungkapannya bahwa dengan melalui pendidikan dan pengajaran ya kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Nah, itulah kemudian kenapa ya pada akhir abad 19 awal abad 20 itu penjajah besar-besaran melakukan program sekularisasi melalui pendidikan. Ya, dan kalau yang membaca artikel saya dalam 2 hari ini ya, kemarin saya menurunkan artikel tentang berjudul mungkin Ki Hajar Dewantara menangis kalau melihat kondisi pendidikan kita sekarang. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara waktu
mendirikan Taman Siswa ya pada bulan Juni tahun 1922. Ada 7 prinsip yang diluncurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan 3 itu bicara tentang kritik keras Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Barat, ya, terhadap pendidikan Barat yang hanya mendidik murid-muridnya ya menjadi buruh. Itu Ki Hajar Dewantara sudah menulis tahun 1922 bahwa pendidikan kolonial ini, sistem pendidikan Barat itu tidak akan membentuk orang memiliki jiwa yang merdeka, ya, dan akan dididik mereka menjadi buruh. Gitu ya, mentalnya mental jajahan. Makanya Ki Hajar Dewantara sampai mewasiatkan gitu ya, jangan mau dibantu oleh penjajah, harus mandiri, karena begitu dibantu katanya itu akan bergantung. Itu dan Pak Nasir juga sudah mengingatkan ya, kenapa beliau kemudian Pak Nasir itu gitu ya, merintis Pendis ya tahun 30-an itu pendidikan Islam. Ya, Pak Nasir itu luar biasa, beliau tahu masalah strategi penjajah seperti itu, maka beliau sedih ya. Pada tahun 30 Pak Nasir itu lulus SMA ya, AMS di Bandung. Pendidikan Pak Nasir itu pendidikan Belanda ya, SD, SMP, SMA-nya ya. Waktu AMS itu Pak Nasir berprestasi tinggi dan dapat kesempatan untuk kuliah ke ke Batavia, ke Jakarta ya, kuliah sekolah tinggi hukum yaitu Recht Hogeschool. Sebab cita-citanya, termasuk cita-cita orang tua beliau itu adalah beliau menjadi Mister in the Rechten ya, itu kalau sekarang sarjana hukum. Zaman itu keren banget ya, zaman Belanda itu sangat keren, menjadi Mister in the Rechten. Itu orang-orang pilihan, betul-betul orang-orang elit gitu. Nah, Pak Nasir dapat kesempatan itu. Juga dia bisa kesempatan kuliah di Rotterdam di Belanda untuk mengambil ekonomi ya, bidang ekonomi seperti Bung Hatta. Tapi yang kemudian luar biasa adalah Pak Nasir itu tahu bahwa masalah bangsa ini masalah guru yang utama, dan dia melihat, Pak Nasir melihat kondisi masyarakat waktu itu sudah sangat menyedihkan. Banyak anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda karena mereka juga mengejar status sosial gitu ya. Di sekolah Belanda mulai dari SMP itu nggak dapat pelajaran agama sama sekali. Dan di situ luar biasa Pak Nasir ya. Dia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah ya dengan dapat beasiswa, tapi memilih langsung terjun ke masyarakat dan berguru langsung dengan guru-guru yang hebat. Ya, guru pertama itu Hasan, ya, guru kedua Haji Agus Salim yang disebut, yang ketiga adalah Syekh Ahmad Surkati, ya, dari Sudan, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah itu. Jadi bayangkan Pak Nasir itu betapa cerdasnya beliau dan betapa beraninya Pak Nasir ya, mendapat kesempatan beasiswa ke Belanda gitu ya, mendapat kesempatan beasiswa ke ini, dan juga bisa menjadi pegawai pemerintah dengan gaji sekitar 130 gulden. Ya, Ayub Rashidi dalam biografi Pak Nasir itu menulis gaji pegawai pemerintah waktu itu lulusan SMA itu sekitar 130 sampai 150 gulden. Harga beras itu 0,05 sen ya per kilo ya. Coba nanti dihitung. Saya pernah coba menghitung dengan harga beras sekitar per kilo 10.000. Itu gaji Pak Nasir waktu itu kalau dia menjadi pegawai lulusan SMA itu sekitar 15 juta ya, 10 sampai 15 juta ya, jadi cukup besar kalau diukur sekarang ya kan. Nah, Pak Nasir tidak mengambil itu, bayangkan ya, beliau langsung berguru kepada tokoh-tokoh ini gitu ya, dan berguru kepada Hasan ya, yang intensif. Dan yang hebat lagi beliau langsung terjun sebagai guru SMP tanpa bayaran ya. Jadi itu pilihan yang luar biasa. Makanya tadi pagi saya tulis artikel untuk hari ini di di pojok 1000 pojok artikel pilihan Adianusa ini itu saya bilang pengorbanan guru Nasir, karena keputusan Pak Nasir itu keputusan dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian memilih berguru langsung ya dengan tokoh-tokoh inilah nanti yang bisa dikatakan mengubah sejarah kita. Ya, tentu saya yakin Pak Nasir sudah melalui istikharah ya, melalui musyawarah, dan bahkan yang paling berat yaitu ditulis oleh Tempo. Waktu itu Pak Nasir harus harus
minta izin pada orang tuanya. Ya, orang tua Pak Nasir itu bukan ulama, juru ketik ya, biasa, pegawai rendahan lah gitu ya. Jadi waktu itu orang kampung kan kalau anaknya ya bisa kuliah, bisa sampai AMS saja, bisa SMA, waktu itu sudah luar biasa. Masuk sekolah Belanda itu sangat pilihan. Ya, tiba-tiba ada kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi, nggak diambil gitu. Dan Pak Nasir cerita, itu yang saya paling berat. Kata yang paling berat adalah saya harus minta restu orang tua. Dan luar biasa kata Pak Nasir, kedua orang tuanya merestui pilihannya itu. Saya ingin terjun langsung membela masyarakat. Saya ingin terjun langsung. Pak Nasir waktu sudah menjadi ketua Jong Islamitan Bond. Ya, di ketua himpunan pelajar lah gitu ya, pelajar Islam di Bandung ya. Jadi pilihan seorang yang berumur sekitar 19 tahun, lulus SMA gitu ya, dan memilih jalan kehidupan yang luar biasa itu. Ya, dan saya yakin di situ nggak diceritakan dalam sejarah Pak Nasir melalui istikharah. Sampai gurunya sendiri, Hasan, itu heran. Pak Hasan juga terkejut dengan keputusan Nasir itu, karena ini di luar kebiasaan. Apa yang dijalani Pak Nasir itu sebenarnya kalau kita lihat itu sebuah proses. Dia memilih perguruan tinggi gitu ya. Dia milih pendidikan tinggi ya, bukan ke perguruan tinggi bikinan penjajah gitu ya, tapi memilih terjun langsung gitu ya, belajar langsung dengan ulama-ulama yang hebat ini. Dan itu sebetulnya yang dalam buku Pak Nasir ini ya, yang saya tulis, saya ambil buku Pak Nasir itu keputusan yang luar biasa. Ya, nah ini ya, pemikiran dan perjuangan Muhammad Nasir dan Hamka dalam pendidikan. Jadi Pak Nasir itu secara formal dia lulusan SMA saja, ya lulusan SMA, tapi dia menjalani pendidikan tinggi yang sangat berkualitas tinggi. Kenapa? Dia langsung berguru dengan Syekh Ahmad Surkati, bayangkan, langsung berguru dengan Haji Agus Salim, ya, langsung berguru dengan Hasan gitu loh. Itu yang guru-guru yang hebat itu, ya, dan itu yang nanti mengubah. Ya, kalau kita baca ya pidato Pak Nasir dan tulisan-tulisan Pak Nasir di buku Kapita Selekta, kita akan sangat kagum bagaimana Pak Nasir waktu itu sudah membahas tentang pemikiran Imam Ghazali. Ya, beliau sudah menulis artikel tentang teori kausalitas yang Direktur Insis Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu nulis disertasi tentang teori kausalitas. Itu Pak Nasir sudah nulis tentang teori kausalitas tahun 30-an, umur 20-an tahun. Ya, atau mungkin umur 30-an tahun karena dia selesai SMA tahun 30 ya. Sudah menulis bahwa teori kausalitasnya Imam Ghazali itu mendahului David Hume. Ya, filosof Inggris itu. Ya, menjadi betul 500 tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, kualitas intelektual Pak Nasir dengan pilihannya itu luar biasa. Jadi di sini Ibu Saudara sekalian sebenarnya. Nah, itulah kemudian maka jangan heran kalau Pak Nasir tahun 45 gitu ya. Beliau merintis beberapa universitas, mulai yang pertama universitas tertua di Indonesia, Universitas Islam Indonesia UII, waktu itu namanya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Ya, jadi Pak Nasir bersama Bung Hatta ya, Muhammad Hatta, kemudian Abdul Kahar Muzakir ya, yang baru mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional ya tahun lalu, itu merintis berdirinya Sekolah Tinggi Islam yang kemudian menjadi universitas swasta pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya itu. Nah sekarang bulan Juli tahun lalu saya diundang di UII ini panel dengan rektornya dan juga mantan rektor UIN Jogja ya, bicara tentang masalah Islamisasi kampus itu. Ya, saya nggak akan cerita isinya, ya, tapi ada makalah yang saya sampaikan waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Pak Nasir ini satu contoh ya. Beliau visioner sekali, ya, termasuk kampus saya Universitas Ibnu Khaldun Bogor, gitu ya. Itu Pak Nasir yang merintis. Unisba Bandung, UIR Riau, UISU Medan, ya, Unisula Semarang itu juga Pak Nasir ikut andil dalam merintis. Jadi apa sih yang dicita-citakan oleh
mengapa kok tokoh-tokoh kita itu bikin universitas Islam? Kan sudah ada universitas sekuler. Sebelumnya kan ada universitas konvensional kan. Sudah ada Hogeschool, ya kan, sekarang jadi ITB. Sudah ada UI dulu punya fakultas pertanian. Kemudian tahun 63 jadi IPB gitu ya. Kenapa tokoh-tokoh kita ini menciptakan universitas Islam? Karena ada sesuatu yang ingin dilahirkan dari situ. Yang tidak sama gitu ya dengan universitas yang modern ini yang dirintis oleh Belanda itu ya di sini. Dan itu sekali lagi tadi ya, kalau mengikuti teorinya struktur-strukturnya, itu adalah satu bentuk bagaimana menjauhkan umat Islam ya dari genggaman agamanya ya. Jadi dan kalau kita tidak berhati-hati betul ya sekarang ini ya kita mengalami itu ya, mengalami bagaimana orang Islam yang berpendidikan tinggi kemudian justru mereka lah yang paling menentang ya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan itu. Ya, mereka yang orang-orang yang sudah tersekulerkan melalui pendidikan itu. Dan dari pendidikan tinggi itulah yang kemudian ya kan lahir guru di situ, lahir ketua partai, lahir ketua ormas, lahir dosen, ya kan? Lahir presiden, lahir menteri. Itu kan produk pendidikan tinggi. Jadi kenapa Prof. Alatas ya mengatakan bahwa tahapan pendidikan tinggi ini tahapan pendidikan yang terpenting. Disinilah kita harus lakukan perubahan yang sangat mendasar gitu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang ini buku klasik karya Prof. Naqib Alatas, Islam and Secularism, ya. Ini buku yang sudah terbit sebetulnya tahun 70-an, awal 70-an, di Indonesia buku ini sudah diterjemahkan ya kalau nggak salah tahun 82 atau 83 oleh Pustaka Salman ITB. Sebab saya waktu masuk IPB tahun 84 buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sudah baca buku ini, tapi terus terang nggak paham begitu karena susah memahami buku ini. Tapi sekarang setelah saya baca berulang-ulang dan juga ditunjukkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur ya tentang apa hebatnya buku ini ya, sampai tokoh Muslim yang berpengaruh di Amerika, Syekh Hamzah Yusuf ya, itu membaca buku ini berulang kali kata Profesor Wan, sampai datang pada Prof. Alatas dan mengucapkan terima kasih karena buku ini kata beliau telah mencerahkan pemikiran beliau. Dan akhirnya Syekh Hamzah Yusuf mengatakan dia mendapatkan gambaran tentang problematika umat dan bagaimana solusinya dari buku Prof. Naqib Alatas ini, Islam and Secularism. Nah, dari buku inilah kemudian Profesor Wan Muhammad Nur ya jadi gagasan besarnya Prof. Alatas tentang pendidikan ya dan tentang konsep ilmu dalam Islam, tentang islamisasi ilmu, itu bukan hanya gagasan konsep yang di atas buku saja. Ya, gagasan Prof. Alatas itu telah diwujudkan. Nah, beliaulah yang pertama kali ya menyampaikan pentingnya islamisasi ilmu kontemporer ya dalam disampaikan dalam konferensi pendidikan Islam yang pertama ya di Kota Mekah tahun 77. Dan nanti juga terbit dari situ kumpulan makalah ya yang editornya juga Profesor Naqib Alatas ya, Aims and Objective of Islamic Education, terbitan Jeddah ya. Jadi tahun 77 apa makalah yang disampaikan Prof. Alatas ya waktu di Mekah itu, judul makalah beliau ada dalam buku ini yaitu bab kelima ya, The De-Westernization of Knowledge ya. Nah, ini yang makalah Prof. Alatas, The De-Westernization of Knowledge ini yang dimuat di dalam jurnal ya, dalam buku ya di Canberra ya, judulnya Powerful Ideas, terbit tahun 2002 ya. Nah, buku dari The Kanlana Program itu judulnya Powerful Ideas ya, ide-ide yang sangat kuat berpengaruh ya. Itu satu-satunya ilmuwan Muslim yang diambil dalam buku The Kanlana Program itu adalah gagasan Prof. Naqib Alatas tentang the De-Westernization of Knowledge itu makalah yang disampaikan waktu di konferensi pendidikan Islam ya di Mekah tahun 77 ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita lihat apa yang dibahas Prof. Alatas itu.
ya, the nature of man, ya, the nature of knowledge, ya, hakikat manusia. Jadi kalau kita mau bicara pendidikan, Prof. Alatas tuh selalu nanti the nature of man, pahami dulu apa itu definisi manusia. Sebab kita mau didik manusia gitu. Kalau sudah salah konsep manusia ini, pendidikan tuh gak akan berhasil. Karena sampai pendidikan tinggi pun, mahasiswa akan dipersepsikan sebagai barang, gitu ya, sebagai kelas tertinggi dari kera, yang kebutuhannya cari makan, kebutuhannya untuk itu, ya. Ya, jadi, makanya Prof. Alatas di sini mengingatkan, gambaran kampus-kampus modern ini adalah gambaran dari sebuah bentuk kezaliman, ya, karena nanti universitas ini melenceng dari tujuan awal yang dulunya universitas itu berasal dari Islam, ya. Jadi the nature of man, kemudian the nature of knowledge, ya. Jadi hakikat manusia dan hakikat ilmu harus difahami dulu. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya ya, lembaga pendidikan, bikin pendidikan tinggi apalagi gitu ya, the nature of knowledge-nya harus difahami, apa itu ilmu, ya. Ya kalau enggak nanti enggak bisa itu. Ya, jadi orang akhirnya akan bersifat sangat pragmatis, ya, mengejar gengsi, ya, mengejar apa namanya pengaruh lingkungan, gitu ya, nggak ngerti mau ngapain sih, mau kuliah untuk apa gitu ya. Ya, kemudian definition and aims of education. Nah, baru dari situ jadi the nature of man, the nature of knowledge, baru definisi dan tujuan pendidikan. Nah, ya kan, apa itu pendidikan? Nah, itu yang Prof. Alatas sedih karena sekarang ini justru problematika itu yang nggak difahami. Pendidikan disamakan dengan sekolah, ya kan? Pendidikan dianggap formalistik gitu kan. Bahkan pendidikan itu adalah segala upaya, ya kan, untuk membentuk, ya, manusia menjadi manusia yang sempurna. Ya, baru kemudian Islamic system and order of discipline, ya. Nah, itu yang dibahas. Jadi kalau kita mau buat pendidikan harus definisi manusianya yang benar. Nah, Bapak sekalian, so kalau kita sampai Prof. Alatas dia menggambarkan nih, ada gambar tentang kurikulum dalam buku. Ini contoh kurikulum di perguruan tinggi yang ideal itu sudah bentuk universitas itu sudah beliau gambarkan sini. Ya, bagaimana pendidikan tinggi itu pertama kali yang harus ditekankan adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain, yang di tengah itu, core-nya itu, intinya itu. Ya, baru kemudian mengembangkan yang fardhu kifayah. Maka kata Prof. Alatas, zolim kalau orang itu gitu ya, fardhu ainnya itu bermasalah, fardhu ainnya nggak diselesaikan, ya kan, tapi dia masuk ke fardhu kifayah, ya, sama-sama wajib, tapi ada yang diutamakan gitu ya. Dia nggak ngerti untuk apa dia hidup, ya, worldview-nya belum jelas, ya, untuk apa dia kuliah, pendidikan itu apa, manusia itu apa, tujuan hidupnya apa, dia nggak ngerti gitu ya. Tapi dia sudah dididik, dilatih, ya, untuk bagaimana kamu begini gitu ya, yang masuk ke bidang fardhu kifayah. Itu yang dikatakan zulm, itu dikatakan zolim di situ. Ya, jadi bagaimana apa namanya tentang ilmu itu sendiri, ya. Nah, itulah. Nah, kenapa tadi saya katakan penting, Profesor Wan Muhammad Nur cerita ke saya bahwa keunikan, kehebatan buku ini, buku sudah terjemahkan dalam puluhan bahasa, ya. Sampai ke bahasa Rusia, ya, bahasa Turki, ya, bahasa di Bosnia, terus bahasa kalau nggak salah di Cina juga, puluhan bahasa dunia. Nah, ini gagasan besarnya Prof. Alatas itu ada di Islam and Secularism ini. Nah, hebatnya lagi menurut Profesor Muhammad Nur, yang beliau sebagai orang yang punya otoritas, ya, melanjutkan dan mengembangkan pemikiran Prof. Naqib Alatas, ya, karena beliau pemegang chairholder, ya, pemikiran Islam Syed Naqib Alatas di KSIS UTM sekarang ini. Nah, Profesor Muhammad Nur kemudian menjelaskan bahwa hebatnya gagasan Prof. Alatas itu bukan hanya ide. Prof. Alatas itu kemudian membangun satu institusi bernama ISTEC, International Institute of Islamic Thought and Civilization, dan saya bersyukur pernah, ya, ditunjukkan Allah untuk bisa sampai kuliah di situ. Meskipun ketika saya masuk, Prof. Alatas sudah diberhentikan, dipecat dari situ, juga Profesor Muhammad Nur, ya. Tapi saya masih melihat wujudnya, ya, gagasannya sampai kepada bangunan fisiknya. Jadi ide Prof. Alatas itu menurut Profesor Muhammad Nur, ya, dari sekian banyak pemikir besar dunia, ya, di kalangan Muslim, Prof. Alatas itu punya ide, dan ide itu sudah terwujud. Dan kampus ISTEC itu sudah menghasilkan. Nah, itu nanti baca disertasi Dr.
Muhammad Ardiansyah ya, mudir pesantren At-Taqwa, yang disertasi doktornya tentang konsep adab Prof. Alatas dan aplikasinya di pendidikan tinggi, ya, studi kasus di ISTEK itu. Nah, Prof. Wan Muhammad Nur sudah mengembangkan gagasan Prof. Alatas dalam buku ini, ya, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naqib Alatas, ya, an exposition of the original concept of Islamization. Nah ini, jadi ini sudah lama dan buku ini sudah diterjemahkan oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi dan kawan-kawan gitu ya, ke dalam bahasa Indonesia, tapi sayang itu sudah nggak terbit lagi, ya. Nah, sekarang ada terjemah dalam bahasa Malaysia. Ini buku asli di bahasa Inggris nih, ya, buku. Jadi jadi kalau kita bicara tentang perguruan tinggi ideal, itu dari konsep sudah ada. Saya lihat ya, dari konsepnya sudah cukup matang, dari wujudnya sudah cukup matang. Saya ikut merasakan bagaimana meskipun itu sudah lain ya, sudah sentuhannya tidak langsung Prof. Alatas gitu, tapi saya sempat merasakan itu bahwa memang betul ya. Jadi ketika saya datang ke ISTEK itu ya, apa yang saya rasakan waktu itu ya, sehari-hari dengan teman-teman itu, dengan Mas Hamid Fahmi, dengan Dr. Samsudin Arif, dengan sehari-hari kami itu bicaranya ilmu, ya. Jadi rumah kami nggak jauh di Segambut dulu, itu di Segambut Kuala Lumpur itu. Dulu kami kontrak rumah gitu, habis ngantar anak sekolah kami ngumpul, gitu kan, ngumpul. Itu sehari-hari apa itu, apalagi kerjaan Dr. Nirwan Safrin tuh, kerjaannya di perpustakaan fotokopi buku gitu ya, terus kita diskusi. Jadi setiap ketemu yang kita bicarakan tuh bagaimana masalah umat, bagaimana masalah ilmu, bagaimana diskusi. Dan makanya beberapa teman tuh sampai yang lulus dari ISTEK tuh sedikit sekali. Sebagian besar mahasiswa ISTEK itu malah nggak lulus gitu ya, karena keasikan. Belajar itu asik sekali gitu. Jadi seperti orang haus ilmu di situ, ya. Dan itulah buah yang yang saya ikut merasakan bagaimana sentuhan idenya Prof. Naqib Alatas itu memberi semangat terus. Ya, dan kita belajar tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Barat, ya. Saya belajar tentang sejarah peradaban Barat itu 2 semester dengan profesor dari Jerman, ya. Jadi begitu saya belajar ada pemikiran ya kemarin Islam and the West dengan Profesor Mudathir gitu ya. Jadi kita merasakan betul ya. Jadi kalau saya bilang memilih perguruan tinggi itu kita merasakan bagaimana bahwa apalagi gitu ya, dulu saya bayangkan gitu kan perguruan tingginya Imam Al-Ghazali, Nizamiyah School ya, perguruan tinggi Islam dulu. Nah dari sini Bapak sekalian, yang gagasan khusus untuk universitas ini, sahabat saya yang pernah jadi mahasiswa saya juga di UIK dulu lama, namanya Baharudin Abdul Rahman. Saya terima kasih sekali pada saudara Baharudin, ini sebetulnya senior saya di ISTEK nih, tapi dia nggak selesai waktu itu di ISTEK, S2-nya pulang ke Indonesia, tapi Masya Allah ya ilmunya luas gitu ya. Ini Baharudin Abdul Rahman ini ISTEK yang nggak selesai gitu ya, ISTEK yang nggak selesai sampai dengan sekjennya ATKO itu Ustadz Haris Usmana itu juga di ISTEK lama nggak selesai. Jadi teman-teman saya perhatikan ya, meskipun di ISTEK-nya nggak selesai gitu ya, tapi karena sempat berinteraksi lama dengan Prof. Naqib Alatas, Prof. Wan dan banyak ilmuwan yang lain, itu ilmunya beda ya, sikapnya beda, dan beliau sekarang juga aktif di perguruan tinggi. Ya, jadi mereka orang-orang yang mencintai ilmu gitu. Nah, Baharudin Abdul Rahman ini kemudian menerjemahkan satu bab dari buku Prof. Alatas ini menjadi judulnya ini, Menyongsong Teguhkan Universitas Islam, ya. Jadi Wan Muhammad Nur ini yang jadi gagasan Prof. Alatas itu dijabarkan ini kan lagi gitu kan. Nah, gagasan inilah yang kemudian saya jabarkan lagi di sini di buku saya ini, Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi, ya, konsep, aplikasi dan tantangannya. Nah, gagasan ini yang pernah saya sampaikan waktu seminar internasional di Bandung waktu itu ya, di hadapan Profesor Wan Muhammad Nur dan banyak cendekiawan yang lain, ya. Tapi Profesor Wan menyarankan supaya judulnya diubah, makalah saya menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Era Disrupsi, gitu ya. Ya, saya diskusi dengan beliau cukup lama bagaimana merancang perguruan tinggi yang unggul itu, sampailah kami kemudian melahirkan At-Taqwa College itu. Ya, jadi ini gagasan yang cukup serius bagaimana melahirkan itu, apalagi sekarang masuk di era disrupsi.
Nah, jadi Bapak sekalian, ini sekarang pilihan yang tadi malam kita bahas, peluang pendidikan Islam di peringkat perguruan tinggi. Ya, itu sangat penting untuk kita ini. Nah, pengalaman saya di lapangan sekarang ini ya, menurut saya masih banyak ya yang belum memahami ya apa sih yang dimaksud dengan perguruan tinggi yang terbaik gitu ya. Sekarang banyak yang terjebak, menurut saya katakan gunakan kata terjebak karena keliru persepsinya tentang ranking. Ya, suatu ketika saya diminta menguji beberapa calon rektor di satu universitas Islam. Cukup besar universitas Islam itu, ada fakultas kedokterannya, ada 5 calon rektor di situ. Ya, salah seorang, ada 2 profesor, 3 doktor. Nah, sebagai panelis, ketika itu saya tanya pada seorang yang paling senior, yang katanya calon rektor terkuat, saya tanya. Karena beliau punya program begini, kampus kami sekarang rankingnya 69 atau berapa gitu. Jadi termasuk 100 besar kampus versinya pemerintah ya, versinya Kementerian Pendidikan. Kemudian sang profesor ini punya program mau naikkan ranking universitas itu menjadi ranking 30. Ranking 30 itu cukup berat ya, masuk ke situ. Nah, UII Jogja sekarang ini kalau nggak salah ranking 17 dari 100 kampus terbaik versi pemerintah ya, ranking ini itu UII Jogja universitas swasta terbaik di situ ya. Itu ranking 17. Universitas Ibnu Khaldun Bogor kampus saya sekarang masuk ranking tahun lalu ya, masuk ranking 99. Ya, itu versi pemerintah. Tapi itu kalau kampus sudah dimasukkan begitu akan rame kan, di mana-mana kita dapat penghargaan, dapat ini segala macam. Ya, namanya naik gitu. Waduh, ranking versinya begini, apalagi nanti ada ranking-ranking dunia gitu kan. Masuk ranking di situ ya. Jadi nah, saya katakan kenapa orang terjebak dalam perankingan seperti itu ya, karena dalam perspektif pendidikan Islam ya, yang namanya universitas itu berasal dari kata jamiah atau kuliah ya. Jadi Barat itu mengambil konsep universitas itu asalnya dari Islam gitu ya. Maka dulu lahirlah yang pertama-tama kampus-kampus tertua itu di Cambridge, di Oxford ya. Itu memang dulu bisa dikatakan menjiplak dari universitas yang ada di Maroko ya, di Fez, Qarawiyun itu kan. Nah, di Toledo ya, di Cordova ya, perguruan-perguruan tinggi Islam waktu itu sudah ada ya. Tapi kemudian di barat gitu ya, sejalan dengan Renaissance itu disekulerkan. Nah, nanti apa Renaissance dan sebagainya kita bahas di topik tersendiri ya. Apa pentingnya dan pengaruhnya ya. Ketika itulah ya asalnya ya universitas itu dari kuliah, makanya kuli membentuk manusia yang sempurna. Di buku ini kan dikatakan bahwa universitas sebagai satu bentuk mikrokosmos ya. Jadi sebetulnya universitas itu gambaran dari tubuh manusia sendiri ya. Nah, di buku Prof. Wan Muhammad Nur ini ada Universitas Islam sebagai mikrokosmos Islam dan munculnya Universitas Barat ya, kebebasan akademik dan pengembangan ilmu ya, pendidikan tinggi bukan sebuah hak ya. Jadi ini menggambarkan tentang tubuh manusia ini sebenarnya universitas gitu ya, universal. Maka tujuan universitas itu membentuk universal man, manusia yang sempurna ya, insan kamil, al insan al kulli, universal man gitu ya, membentuk manusia yang baik ya gitu, manusia yang beradab, manusia yang adil. Nah itu ya. Jadi dan segambaran besarnya kan Prof. Al-Atas mengatakan the aim of education in Islam is to produce a good man ya, as man, membentuk manusia yang baik gitu. Itu tujuan yang penting. Jadi namanya universitas itu dalam Islam tujuannya apa sih? Yang utama itu ya, membentuk menjadi orang baik. Itu yang penting. Orang baik sebagai manusia. Ya, sebab orang baik menurut pemerintah ya kadang-kala tidak sama. Menurut Nazi dulu, orang baik itu yang setia dengan Nazi Jerman. Ya, ketika Jepang mengembangkan jajahannya, ya warga negara Jepang yang baik ya, yang sesuai dengan kemauan atau konsepnya pemerintah Jepang. Karyawan yang baik menurut perusahaannya adalah karyawan yang menguntungkan perusahaannya kan gitu, yang loyal pada perusahaannya.
Tapi apakah dia baik sebagai manusia? Belum tentu. Ya, jadi kalau dia orang baik, maka dia pasti warga negara yang baik. Ya, karena kalau dia orang baik, ya dia akan berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi kalau pemerintahnya tidak baik, dia akan memberikan nasihat, ya bukan ikut saja. Ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang dia guru yang baik gitu ya, guru yang baik sebagai guru, sebagai manusia, dia sampaikan kebenaran, ya. Tapi kan dia harus mengajar bahwa asal-usul manusia dari kera gitu ya. Nah, dia guru yang baik, ya kan, atau pegawai yang baik. Ya, kalau dia guru yang baik, ya dia hamba Allah, dia pejuang, ya dia harus kritik itu teori itu, dia harus sampaikan. Loh, tapi nanti kan dimarahi, loh itu resiko. Ya, itu resiko perjuangan. Ya, tidak ada hidup tanpa perjuangan di situ. Kata Ki Imam Zarkasi, kalau nggak ada perjuangan, kalau hidup bukan berjuang dalam hidup ini, dia sudah mati sebelum mati. Ya, jadi kalau manusia itu dalam pikirannya hanya untuk makan, hanya untuk senang-senang gitu ya, nggak ada terbentuk jiwa perjuangan memperbaiki, ya bukan muslih ya, tapi dia hanya menuruti hawa nafsunya saja. Sebetulnya dia sudah mati sebelum mati, karena hidupnya nggak ada nilainya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, para mahasiswa semua, ini penting sekali kita memahami konsep perguruan tinggi ini, karena dari sinilah nanti ya kita bisa melahirkan ya manusia-manusia yang universal tadi itu, insan kulli itu. Nah, itu kadang-kadang tadi saya mau ceritakan betapa salah fahamnya di situ. Jadi yang namanya kampus terbaik itu hanya terpaku kepada ranking tadi itu. Padahal dalam menentukan ranking universitas atau ranking perguruan tinggi, ya itu tidak ada penentuan konsep manusia yang sempurna itu. Yang dalam konstitusi kita ya dikatakan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu nggak menjadi kriteria. Sekarang ada nggak kampus ya, bahkan ya kampus Islam gitu, yang mahasiswa itu ya sehari-hari ya dididik sebagai orang baik. Yang dipentingkan adalah akhlaknya, adabnya, ya yang dipentingkan ibadahnya, apalagi lulusannya. Jadi nggak bisa satu kampus ya, aneh kan? Konstitusi kita mengatakan pendidikan kita harus meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia gitu ya. Tapi ada sarjana gitu ya, ada lulusan perguruan tinggi kita ya, nggak bisa bahasa Arab, gimana coba? Nggak ngerti artinya Al-Fatihah, kan aneh. Jadi bayangkan, selama dari TK berapa tahun sekarang? TK bisa 2 tahun loh. Ya, TKA, TKB, TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, ya, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun belajar. Apa yang dipelajari? 4 tahun lagi kuliah, 18 tahun belajar. Ya, dari TK sampai S1. Itu artinya Al-Fatihah nggak tahu coba. Nggak tahu untuk apa hidup. Ya, apa itu manusia? Ya, untuk apa manusia hidup? Mau kemana setelah dia mati? Ya. Bahkan yang saya tanya, banyak mahasiswa itu yang pinter-pinter lah kategorinya gitu, karena dia diterima di kampus-kampus yang favorit ya katanya. Saya tanya, apa itu artinya ilmu? Nabi perintahkan kita cari ilmu. Terus ilmu apa yang wajib kita cari? Itu pun tidak tahu. Jadi saya tanya, jadi kamu kuliah itu sudah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Nabi atau bukan? Nggak tahu juga gitu loh. Ya kan, jelas-jelas Rasul perintahkan cari ilmu, gitu kan, bukan cari ke sekolah, bukan cari gelar, ya bukan cari bukan cari universitas, yang diperintahkan cari ilmu. Nah, yang jadi masalah kan kamu kuliah di universitas nih, kadang-kadang bayar sampai ratusan juta, ya itu sudah melaksanakan perintah Nabi belum, gitu. Nah ini, jadi kalau di peringkat perguruan tinggi itu tidak clear, tidak jelas, ya ke bawah nanti orang-orang lulusan perguruan tinggi ini yang akan jadi guru. Ya kan? Nah kalau guru saja nggak ngerti, ya kan, untuk apa jadi guru, mengapa harus jadi guru? Taunya jadi guru itu ya nanti ngelamar kerjaan, setelah itu bekerja, ya dapat gaji dari situ, dapat bayaran. Ya itu yang saya bilang, kalau begitu hakikat guru sebagai pendidik, sebagai kreator peradaban,
ya, sebagai pejuang, sebagai mujahid intelektual gitu ya, itu sirna lah, ya, keliru. Ya kalau gurunya saja enggak, gimana muridnya? Ya, gimana muridnya kita mau bilang bahwa pendidikan kita tinggi ya. Jadi kalau filosofi pendidikannya sudah keliru, ya, falsafah pendidikannya sudah keliru, tujuannya pendidikannya keliru, ya, maka nanti penyusun kurikulumnya juga tidak tahu. Ya, tiba-tiba nyusun kurikulum ini intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler gitu. Terus kenapa ada ekstrakurikuler? Apakah ada dalam hidup kita ini yang ekstra? Ya, kemarin saya ceritakan di satu pesantren ada jadwal, ya, jam berapa itu, sekitar jam 3 sudah bangun tahajud, kemudian sholat subuh jamaah, kemudian tadarus singkat, setelah itu istirahat, setelah itu baru jam sekitar setengah 8 gitu ya, itu ada KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Saya bilang sama pengurus pesantrennya, itu dari mulai tahajud sampai dia tadarus gitu ya, sampai sholat jamaah itu tidak belajar dia. Jadi yang namanya belajar itu belajar bahasa Inggris, belajar kimia, belajar matematika, oh itu belajar. Ya, jadi kalau dia belajar menjadi manusia yang baik, ya, bangun tidur, baca doa, masuk kamar mandi, baca doa, keluar kamar mandi, sholat berjamaah, itu dia belajar. Dia belajar menjadi orang baik. Ya, jangan dikatakan akhirnya apa? Ya, karena itu salah ilmu kan, salah konsep ilmu. Akhirnya kalau dia murid atau santri seperti ini atau mahasiswa seperti ini, dia kalau mendengarkan ceramah di masjid dianggap tidak belajar. Itu rekreasi rohani, nggak serius. Ya, saya perhatikan, saya pernah diminta ngisi ceramah di satu kampus besar gitu ya. Saya punya pengalaman sekali, masjidnya besar. Waktu saya ngisi ceramah di situ, banyak mahasiswa yang di mana-mana itu senderan, tiduran, duduk. Setelah itu saya bilang saya nggak mau. Ya, saya mau kalau ngisi meskipun 2 orang saya mau, tapi serius. Lebih baik cari ruangan yang terbatas. Siapa yang mau belajar? Ya, kalau ceramah umum yang lain nggak serius, untuk apa mencari ilmu serius gitu? Ya, karena itu dia nggak nganggap penting itu kalau dia di ruang kelas kan. Kalau dia belajar mata pelajarannya itu, karena sudah salah persepsi tentang pendidikan, tentang ilmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, makanya ini salah. Kalau sudah salah, akhirnya yang dikatakan terbaik apa? Ya, jadi sampai saya bilang ke profesor tadi itu, Prof, apa yang dikatakan terbaik? Bapak punya nggak konsep? Ya, universitas terbaik menurut Islam itu apa kriterianya? Kok kita tiba-tiba punya mengikuti saja gitu loh, bahwa yang terbaik begini. Saya tidak mengatakan itu tidak harus diikuti ya. Itu beberapa kriteria sekarang ini, misalnya kriteria kampus yang rankingnya tinggi itu kan berapa jumlah jurnal yang ditulis gitu ya, berapa masa tunggu dari kelulusannya dapat kerja gitu ya. Kemudian bahkan sampai dana yang diterima ya itu masuk dalam kriteria piagam kerjasama. Kalau ini banyak dari kampus kerjasama dengan luar negeri dan seterusnya, jumlah profesor, jumlah lektor kepala, ya, jumlah mahasiswa asing, itu yang masuk ranking kampus. Nggak ada satupun di situ kriteria, ya, apakah dosennya itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Masuk kriteria enggak itu masuk konstitusi kan harusnya itu, ya, kriteria konstitusi kita. Bahkan kriteria Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya, nomor 12 tahun 2012 gitu ya. Tapi itu enggak dimasukkan. Ya, jadi kemudian ada satu pengalaman lagi. Ini yang jadi masalah ketika menentukan perguruan tinggi terbaik atau tidak. Bahkan saya menjumpai itu di lingkungan kita juga. Ya, di lingkungan perguruan tinggi Islam, ya. Ini yang masih ya perlu kita usahakan untuk ditingkatkan. Ya, sebagai contoh begini, pengalaman saya pernah masuk ke satu pesantren. Pesantren ini cukup terkenal gitu ya. Di pesantren itu ada pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, ketika saya masuk ke situ, saya agak terkejut karena begitu saya masuk gerbangnya ada spanduk yang sangat besar, ya. Isinya begini bunyinya itu, ya. Daftar lulusan SMA pesantren itu gitu ya, yang diterima di PTN, ya, di perguruan tinggi negeri,
ada fotonya, ini diterima di sini, ada fotonya diterima di sini. Nah, waktu saya masuk ke dalam, ketemu dengan pimpinannya dan beberapa dosennya. Waktu itu juga ada pertemuan beberapa perguruan tinggi Islam, ya. Terus saya tanya, itu antum sadar, saya bilang, menulis seperti itu, ya. Kok yang kita kasih selamat, itu ya, yang kita pampang spanduk besar itu, yang diterima di PTN, ya. Terus bagaimana dengan perguruan tinggi kita sendiri? Kan di sini kita punya perguruan tinggi, ya kan? Kita punya sekolah tinggi di sini, gitu ya, perguruan tinggi kita. Nah, apa perguruan tinggi kita itu? Orang yang masuk dari SMA kita sendiri, ya kan, masuk ke perguruan tinggi kita, kok nggak dikasih selamat gitu? Ya, nah, itu kasus seperti ini nggak sekali saya ketemu, ya. Saya ketemu lagi gitu ya, suatu ketika di media sosial gitu ya, saya ketemu ada satu madrasah aliyah gitu ya di Jawa Barat gitu ya, memasang pengumuman ya, penerimaan santri baru atau murid baru lah gitu ya. Nah, di antaranya kan lulusannya dapat melanjutkan ke gitu ya. Nah, ketika lulusannya dapat melanjutkan ke, itu disebutlah perguruan tinggi negeri, dalam dan luar negeri, kemudian PTIN gitu. Nah, madrasah ini gitu ya, madrasah aliyah ini, itu dia punya perguruan tinggi sendiri. Ya, bahkan dia bagian dari satu organisasi Islam yang punya beberapa perguruan tinggi. Yang saya heran, nggak disebutkan di situ sebagai tempat teratas, ya, bahwa lulusan kami bisa diterima di sini gitu ya. Saya maklum lah ya bahwa ini tidak keren gitu ya kan. Saya juga misalnya contoh saja ya, karena saya sekarang masih salah satu pembina di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya juga anggota Senat ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir itu hebat, itu perguruan tinggi yang bagus ya menurut saya itu. Karena apa? Mahasiswanya dididik menjadi dai, ya, dan itu sekarang free, gratis, ya, gratis itu. Yang masuk ke situ pun diseleksi sekitar sekarang 3:1 lah, yang daftar sekitar 600, yang diterima sekitar 200-an gitu loh. Tapi pernah dulu waktu saya masih pengurus Dewan Dakwah, saya tanya, kita ini yang pimpinan Dewan Dakwah, saya tanya, ada nggak yang anaknya mau kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir gitu loh. Itu nggak ada. Ya, jadi kalau anaknya pinter gitu ya, pimpinan itu kalau anaknya pinter ya, kalau mau ini ada yang ngambil ke kedokteran, ada yang kemudian ngambil ke Timur Tengah kalau belajar agama gitu ya. Kenapa kok kita punya kampus sendiri gitu ya, toh anak-anak kita yang pinter nggak mau masuk ke situ gitu. Ini karena bukan, ini juga termasuk anak saya juga loh, bukan anaknya siapa-siapa, anak kita juga belum tentu mau loh, anak itu mau gitu. Nggak gampang itu meyakinkan, karena begitu anak kita lulus dari SMA, sekolah-sekolah yang umum itu, mereka otomatis akan tergambar kan, wah teman-temannya pada diterima di UI, di ITB, di IPB, di mana gitu kan itu yang bisa dibanggakan. Terus kamu kuliah di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, apa kerennya gitu ya, digratiskan aja, udah digratiskan tuh. Saya bilang, kenapa anak-anak paling pinter, terbaik itu kok belum mau masuk ke tempat kita gitu. Nah itu yang kayak kampus saya kan sekarang sedang pemilihan rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor dalam proses. Kebetulan saya diminta juga sebagai panelis ya, 3 orang, Prof. Rina Bidudin, kemudian ada 2 orang lagi, dan saya salah satu panelis yang menyiapkan pertanyaan untuk calon rektor gitu ya. Itu calon rektor saya tanyain semua, itu 5 orang itu saya tanya ya, gimana program Anda, saya bilang itu ya, menjadikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor UIK ini gitu ya, sehingga lebih bagus dari IPB. Karena di Bogor itu setahu saya yang masuk IPB itu perbandingannya sekitar 1:35 atau 1:40. Maksudnya yang daftar 40 orang, yang diterima 1 orang, rata-rata gitu. Di UI itu ya mungkin ada beberapa fakultas yang sudah 1:100 gitu, diterimanya gitu. Unpad itu sekitar 1:40, 1:50. Ya nanti tergantung program studinya gitu. Jadi ya saya bilang, tolonglah calon-calon rektor itu berpikir out of the box, jangan in the box gitu.
Jadi nanti ya bagaimana programnya harus tergambar tuh bahwa anak-anak muslim ya lulusan sekolah-sekolah Islam, lulusan pesantren yang terbaik itu kalau mau belajar sesuatu ilmu itu ke tempat kita sebenarnya, ke kampus kita. Baru kalau nggak diterima gitu ya, baru dia pilih UI, pilih IPB gitu. Mungkin sekarang orang akan mengatakan apa itu nggak mustahil. Nah itulah disrupsi. Ya saya bilang itu, maka jangan berpikir in the box. Kalau berpikir in the box nggak sanggup itu. Seperti itu. Itu biasa-biasa aja ya. Tadi saya bilang kan contoh Pak Natsir itu, Pak Natsir luar biasa. Dia mengambil keputusan yang out of the box. Waktu itu orang heran, orang tuanya heran, gurunya sendiri nggak percaya dengan keputusan Pak Natsir itu. Jadi out of the box. Ya, jadi ya apa ya? Dulu pernah mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau dulu kita ketika maskapai penerbangan Air Asia itu sedang muncul, itu kan kalau kita naik Air Asia dulu di saku pesawat itu ada apa lembaran gitu ya, direktur presidirnya Air Asia itu Tony Fernandes. Itu saya suka itu filosofinya itu. Dia orang Hindu, ya Tony Fernandes ini. Tapi dia punya filosofi itu apa? Ya semangat dia, moto dia lah gitu ya. Itu dream the impossible, ya, think the unbelievable, never say no, ya, for a test. Ya, jadi kata Tony Fernandes, dream the impossible, ya, mimpilah kamu yang orang mengatakan itu tidak mungkin, gitu ya. Ya, mimpilah kamu yang orang mengatakan itu tidak mungkin, ya. Kemudian think the unbelievable, berpikirlah kamu yang orang akan tidak percaya, aku nggak percaya gitu. Nah itu yang disuruh berpikir coba. Ini seorang Hindu punya motivasi yang begitu kuat, ya, mimpilah kamu gitu kan, yang orang mengatakan itu tidak mungkin, gitu kan. Nah itu yang menarik gitu kan, ya, mimpilah kamu. Kalau jangan biasa-biasa saja, dunia ini nggak diubah oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, ya, dunia diubah orang-orang yang berpikir, ya. Siapa yang berpikir Pak Jokowi bisa jadi presiden? Gitu kan? Itu luar biasa itu. Enggak, dulu nggak terpikir, bahkan Pak Jokowi pun mungkin nggak terpikir itu, gitu kan. Jadi apa namanya, kita berpikir jangan yang biasa gitu lah, ya. Apa? Yang kedua tadi apa? Think the unbelievable, berpikirlah kamu, ya, sesuatu yang orang bilang nggak mungkin. Nah itu menarik itu, nggak mungkin itu, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga kan jangan pernah mengatakan tidak untuk sebuah tugas, siap gitu loh, ya. Nah itu jadi Bapak Saudara sekalian ya, coba baca buku ya tentang tokoh Pater Bick namanya. Pater Bick ini pastor Belanda gitu ya, yang mendidik pemuda-pemuda Katolik, ya. Itu ada bukunya, itu sudah terbitkan. Ya, dia punya program namanya Kholwat Sebulan. Dan program Kholwat Sebulan inilah yang nanti melahirkan beberapa tokoh politik di tingkat nasional, ya, tokoh-tokoh termasuk pengusaha ya nasional Katolik itu hasil didikan Pater Bick ini. Itu ada program Kholwat Sebulan. Bagaimana model pendidikannya itu di situ, ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep ya. Bagaimana ini pengalaman saya. Jadi waktu saya bilang, kenapa kita nggak percaya dengan kampus kita sendiri gitu. Nah kalau kita hanya nggak percaya dengan kampus kita, ya kan, terus kita gimana mau jadi yang terbaik gitu loh. Bahkan akhirnya anak kita pun juga nggak percaya. Murid-murid kita yang kita punya SMA gitu ya, punya SMA Islam, karena anak kita sudah cekoi bahwa kampus yang bagus itu UI, yang bagus itu ITB, yang bagus itu ini. Itu sudah mau jadi dogma gitu kan. Akhirnya apapun yang kita perbuat dengan kampus kita itu nggak mungkin itu, gitu. Ya. Jadi pengalaman saya pernah diminta juga ngisi satu orasi ilmiah, ya, wisuda sarjana dari satu kampus Islam, ya. Nah ketika itu pernah saya sampaikan, itu ada beritanya itu, ya, saya sampaikan di situ. Karena gini, waktu saya duduk ya, yang di wisuda itu sekitar 300 sarjana, ya, saya tanya. Ini kampus bagus ini gitu ya, yang pimpinannya juga tokoh yang saya kenal baik, tokoh nasional lah gitu. Ini kampus bagus melahirkan. Jadi yang lulusannya itu sudah hampir semua hafal Quran, jadi dai, ya kan. Kemudian dia
mereka bisa dikatakan akhlaknya baik lah, ya bermanfaat semua gitu. Nah, tapi tiba-tiba waktu sambutan pimpinan kampus itu mengatakan visi kami katanya, visi kami ke depan, ya kampus kami ini 10 tahun lagi tahun 2030 itu akan itu bukan 10 tahun karena itu peristiwanya Desember 2018 ya. Jadi tahun 2030 visi kami ya kampus ini akan menjadi 10 kampus terbaik di kota ini gitu. Ya, terus saya cek di internet kan 10 kampus terbaik di kota ini mana gitu. Ini memang nggak disebut ini sekolah tinggi agama Islam. Ya, sekolah tinggi gitu. Ini universitas ini itulah yang dikatakan terbaik gitu. Nah, ketika saya naik kemudian saya ngasih sambutan, saya bilang, ya, coba kita ini kan katanya kita pegang Quran dan Sunnah, ya. Ketika kita mengatakan sesuatu itu terbaik, itu apa kriterianya? Apa Quran Sunnah kita pakai enggak? Ya, Quran Sunnah kita pakai enggak? Jadi yang pertama kali terbaik menurut Al-Quran itu yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kampus kita ini mendidik anak-anak kita ini, mahasiswa kita jadi orang takwa enggak? Kalau itu berarti kampus kita kan sudah terbaik. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan, mukmin yang terbaik, orang terbaik itu apa? Ahsanukum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik kamu yang mengajarkan, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita ikuti ya model pendidikan kriteria dari Quran Sunnah tentang yang terbaik itu, maka kalau dia mendidik orang jadi takwa, bermanfaat pada sesama, akhlaknya baik, belajar Quran dan mengajarkannya, itu sudah kriteria terbaik gitu loh. Saya bilang kenapa harus nunggu 2030? Coba lulusan kita sebenarnya jadi 300 lulusan kita ini semuanya insya Allah bermanfaat. Bandingkan dengan kampus terbaik di kota ini. Berapa ribu tiap tahun mereka luluskan. Berapa persen yang mereka menjadi orang terbaik di situ. Orang yang bermanfaat, orang yang takwa. Kok kita gitu ya, kriteria sendiri ya, pandangan kita gitu. Pandangan kita mengatakan, orang lain punya kriteria, mereka punya. Jadi mereka membuat ranking itu ada kriterianya. Kenapa kita ikuti kriteria yang keliru gitu ya, yang tidak lengkap, kriteria tidak komprehensif. Yang justru kriteria itu menafikan hal terpenting dalam pendidikan. Bagaimana kita membentuk manusia yang baik. Nah itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini hal yang sangat penting ya, kita memahami konsep perguruan tinggi terbaik ini gitu ya, supaya kita tidak salah. Ya, kita tidak salah dalam menyiapkan generasi ke depan. Karena kalau kita salah gitu ya, nanti kita menganggap ini terbaik gitu ya. Kita nanti keliru ya. Saya tidak bicara satu kampus tertentu, sebab nanti kita harus melengkapi itu ya. Jadi misalnya pendidikan misalnya gitu kan, anak ini dia kuliah di kampus ini, kita harus tahu apa kelebihan kampus itu dan apa kekurangannya. Dengan kita tahu konsep universitas Islam yang benar itu, nggak kuat. Misalnya ada satu anak ya, teman dia kuliah di ITB ya, teknik elektro, anaknya pinter, Masya Allah, Qur'annya bagus, dia jadi imam di masjid kampusnya gitu kan, waktu sholat raweh lagi gitu, jadi imam masjid kampus besar gitu. Saya bilang ke ayahnya, sayang kalau anak kamu, saya bilang, jadi tukang listrik gitu kan. Dia sekarang kuliah di teknik elektro ini baik, tapi anak ini harus dibentuk gitu ya, sesuai dengan potensinya, karena potensi dia lebih daripada tukang listrik. Potensi dia itu menjadi ulama, yang nanti dia punya skill ya kelistrikan itu ya. Maka kalau saya menyampaikan di beberapa kampus, saya bilang kita harus didik ya mahasiswa kita gitu ya menjadi orang-orang baik. Itu yang pertama. Di Fakultas Syariah atau ikut di program ekonomi syariah, saya bilang ke dosen-dosennya, kita tolong ya didik mahasiswa kita ya menjadi pejuang, menjadi orang baik, menjadi orang tadi al-insan al-kulli. Itu tujuan pendidikan kita. Kurikulum kita harus mengarahkan ke situ, pendidikan kita harus mengarahkan ke situ. Ya, yang punya skill perbankan syariah. Kita didik mahasiswa Fakultas Kedokteran gitu ya, menjadi orang yang baik, orang yang sempurna, al-insan al-kulli, al-insan al-kamil gitu ya. Insan beradab, menjadi pejuang yang punya skill kedokteran. Jadi jangan dikorbankan itu konsep manusia baik ini untuk mengejar yang parsial.
Ya, jadi ini adab nih, adab ilmu. Jadi letakkan pada tempatnya. Nah, inilah yang kata Prof. Alatas, kalau tidak hati-hati, nanti dia menjadi berpikir parsial yang potensinya sebetulnya lebih dari itu. Ya, nah, nanti insya Allah akan kita bahas khusus tentang masalah skolahisme dan linearisme itu. Bagaimana strateginya untuk melahirkan ya al-insan al-kulli itu. Tapi kalau saya ditanya itu saya bingung jawabnya terus terang. Saya ditanya banyak orang. Misalnya begini, kalau saya ingin anak saya jadi ahli tafsir ya di Indonesia, kemana anak saya harus kuliah? Kalau anak saya pengen jadi ahli fikih yang hebat, kemana kuliahnya? Ya, kalau anak saya ingin menjadi ahli sejarah Islam, kuliahnya di mana? Anak saya pengen menjadi wartawan muslim yang baik, kuliahnya di mana? Bahkan anak saya ingin menjadi lawyer muslim yang hebat, kuliahnya di mana? Ya, jadi kita negeri muslim terbesar gitu ya. Ini yang sudah dirintis oleh Pak Natsir dulu gitu ya, oleh Bung Hatta, ya oleh tokoh-tokoh Islam yang lain, berbagai perguruan tinggi ini ya. Itu perlu kita lanjutkan perjuangan mereka, belum berhenti ya. Kalau menurut saya gitu ya, anak-anak muslim kita itu baru kita kita bisa mengangkat kepala lah gitu. Kalau ya misalnya anak-anak muslim kita terbaik, yang paling pandai, paling soleh gitu ya, itu cita-citanya masuk kampus Islam. Ya, baru kalau nggak diterima, baru masuk, pilihlah UI dan sebagainya gitu. Ya, jadi ya kami kecil-kecilan sekarang harus merintis itu. Ya, kalau di Depok ya At-Taqwa College yang kita berusaha ini menjadi kampus terbaik dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, nah itu apalagi sekarang masuk era disrupsi. Ini zaman yang semalam sudah kita bahas tuh kan. Disrupsi ini siapa yang menyangka perusahaan-perusahaan raksasa ya kan tiba-tiba kalah dengan perusahaan kecil. Karena di era disrupsi ini salah satu peluang yang penting adalah semua orang sekarang punya akses yang sama terhadap informasi. Ya. Pedagang gado-gado di gang sempit ya itu punya akses promosi yang sama dengan pedagang gado-gado tingkat restoran besar. Ya, waktu saya masih jadi wartawan dulu, saya ingat ya, tahun 90-an. Dulu kalau iklan seperempat halaman di Harian Republika, biayanya itu sekali tayang 27 juta. Kita mau mengiklankan produk kita seperempat halaman di koran, di luar ya, di halaman belakang itu, biayanya 27 juta. Sekali tayang. Sekarang dengan handphone kita bisa berbuat gratis. Coba. Ya. Jadi orang mau di kampung, orang mau di hutan, orang mau di kota, itu sekarang punya akses informasi yang sama. Itu peluang yang ini dulu tidak terjadi. Ya. Nah, itulah ya. Jadi didorong dengan semangat bahwa kita muslim, kita khairu ummah, kita harus menjadi yang terbaik. Jadi kriteria terbaik itu menurut saya gitu ya, harus kriteria Islam, dan sudah banyak ya konsep-konsepnya yang telah dilalui, bahkan sudah banyak contohnya. Ya, tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kuliah kita sesi yang ke-13 ya, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca buku-buku yang saya rujuk tadi itu ya, buku Prof. Alatas, buku saya ini, buku kecil, buku Baharudin ya. Ini agak tebal bukunya Profesor Wan Muhammad Nur ya. Nah, ini lebih rinci juga. Kemudian juga buku Pak Nasir ini ya, tentang Pak Nasir dan Hamka ya. Nah itu silahkan dirujuk di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan. Ada dari Azam Ramadan. Bismillah. Kayaknya Azam Ramadan udah pernah deh. Dari mana deh? Ya, satu ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah islamisasi ilmu sudah dilakukan dan bagaimana prosesnya? Jika sudah dilakukan, apa contoh dari ilmu kontemporer yang sudah diislamisasikan? Iya. Tadi yang saya sebutkan itu sudah islamisasi. Bahkan ketika Al-Quran turun itu sudah islamisasi. Islamisasi itu proses yang sangat alami gitu ya. Jadi ketika misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu islamisasi. Al-Quran itu melakukan proses islamisasi.
Karena dulu orang membaca itu tidak pakai Bismi Rabbika, gitu kan. Dia orang sekuler membaca, melihat alam ini gitu ya. Jadi islamisasi itu jangan digambarkan produknya itu hanya buku gitu ya. Ya nanti wujudnya adalah diktat ya, fisika Islam, matematika Islam gitu loh. Islamisasi ilmu itu terjadinya pertama itu di kerangka berpikir kita sebagai muslim, sebagai ilmuwan muslim. Cara berpikir kita itu Islami, itu islamisasi namanya, itu islamisasi ilmu. Jadi produk ini ya sama wujudnya, tapi kalau dilihat dalam kerangka berpikir yang worldview yang sekuler gitu ya, dia akan menjadi sekuler produknya. Jadi islamisasi yang penting pertama itu islamisasi pada diri manusia itu. Ya, di mana manusia itu membuang gitu ya kerangka berpikir sekulernya, takhayulnya, mistiknya gitu loh. Dia berpikir ilmiah sebagai muslim dengan 3 kriteria, 3 sumber ilmu, dengan panca inderanya itu kita akui dengan segala keterbatasan panca indera, dengan akal dan dengan khobar sodik. Itu namanya islamisasi ilmu. Jadi islamisasi ilmu itu terjadinya dalam diri manusia pertama. Dirinya diislamkan. Nah, dengan islamisasi pada dirinya itulah kemudian dia melihat realitas ya secara islami. Lahirnya kemudian ilmu-ilmu yang islami itu gitu. Ya, kalau produk ilmiah sudah banyak. Ini satu wujud yang contoh saja di islamisasi diri gitu ya. Kalau di UIK ini sudah jadi di program doktor itu sudah banyak. Ya, contoh misalnya Dr. Budi Handrianto. Itu dalam yang sekarang pakar dalam Islamic Science ya. Itu dalam dirinya sudah terjadi proses islamisasi. Dia dulu S1-nya statistika IPB gitu kan. Kemudian dia belajar S2, dia aktif dia pernah nyantri ya waktu mahasiswa. Kemudian S2 mengambil program pendidikan Islam, S3 juga begitu. Maka kemudian dalam dirinya terbentuk proses islamisasi. Nah, sekarang dia mengajar tentang Islamic Science dan islamisasi sains itu. Ada alumni UIK juga S3 kita, Dr. Wendy Zarman. Itu S1, S2-nya fisika dari ITB. Ya, kemudian dia sampai sekarang masih mengajar komputer ya, fisika, dia ahli fisika, tapi dia juga mengajar agama ya, karena dia dalam dirinya sudah terbentuk proses islamisasi itu. Saya ada beberapa mahasiswa dokter ya, ada dokter yang dari Nganjuk namanya Dr. Nur Hadi, itu dari lulusan UI, dia juga nulis disertasi doktornya tentang konsep kedewasaan ya dalam Islam menurut Abdullah Nasih Ulwan ya. Ada 2 dokter lagi dari Medan itu juga mengambil salah satunya, saya ingat dia nulis disertasi doktornya tentang pengembangan kurikulum pencegahan infeksi berbasis keimanan. Ya, jadi islamisasi ini sudah kita jalankan dalam diri manusia maupun dalam produknya. Produk ilmu pengetahuan di bidang kesehatan ya. Malah ada, saya punya mahasiswa dulu ya, umur 73 tahun. Dia akuntan, menulis tentang disertasinya tentang membuat laporan keuangan di satu pesantren. Bagaimana membuat laporan keuangan yang islami gitu. Ya, ada juga mahasiswa saya nulis disertasi doktor tentang pengembangan kurikulum ekonomi Islam, ekonomi kontemporer, yaitu di bentuk Islam. Nah, sekarang ada yang lagi nulis juga disertasi doktor tentang menyusun pembelajaran fisika yang Islami, karena dia guru fisika, perempuan itu, orang Sukabumi ya, dia guru fisika dan menulis disertasi itu. Jadi islamisasi ilmu itu sudah berjalan pada diri orang ya, dia diislamisasi sehingga dia menjadi Islami gitu ya, dan pada konsep-konsep pembelajaran di berbagai bidang pengetahuan. Ya, itu sudah ya, di dalam bidang sejarah kita sudah lakukan juga ya, sedang proses berjalan ya, dan ini proses yang terus berlanjut. Nah, itu jadi itu contoh islamisasi ilmu ya, kita sudah ya, bukan wacana lagi gitu. Jadi kalau orang bilang wah, islamisasi ilmu itu masih debatable, masih ini, ya silahkan aja lah, yang pengamat silahkan gitu ya. Kita bukan hanya mengamati, kita sudah menjalankan itu dan hasilnya sudah kelihatan. Ya, kalau masih wacana islamisasi ilmu nanti
nanti rugi sendiri gitu, ketinggalan kereta. Ini gelombang besar Islamisasi itu sudah berjalan. Nah, di sini masih diskusi, menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, ada yang pro kontra, ya sudah silahkan, yang diskusi saja. Ya, kita sudah berjalan itu, ya. Jadi sudah, bahkan sekarang Islamisasi kita coba sampai mulai dari dasar, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 itu sudah sedang berjalan. Gimana nanti bukti? Ya kita buktikan saja nanti, insya Allah 10 tahun, 15 tahun lagi akan kelihatan. Ya, ya insya Allah, karena ini konsep ini sangat kuat. Ya, pemikiran ini sangat kuat, ya, dan sudah teruji, sudah terbukti, ya, gitu, ya, silakan. Ada lagi? Halo. Dari Amrullah Sumeneb. Nah, Amrullah lagi. Assalamualaikum. Langganan, nggak apa-apa Amrullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah kampus yang diiming-imingi dengan beasiswa ke barat dicetak menjadi sekuler liberal? Kedua, Ustadz, mana ideal kampus negeri dan swasta? Seumpama lebih ideal swasta, akan tetapi lebih mahal daripada negeri. Bagaimana dengan seorang yang secara finansial tidak mampu dan potensinya terbatas? Kemanakah ia harus memilih kampus? Ya, yang mendapat beasiswa kuliah ke barat gitu ya, itu yang penting adalah persiapan. Ya, belajar ke barat itu mau belajar apa? Itu ya, jadi hanya ke barat, belajar itu banyak di sana, ada belajar sains teknologi, ya kan, ada belajar social sciences, ada belajar Islamic studies. Nah itu semua ya namanya kuliah di sana, risikonya berpotensi untuk terbaratkan, ya, terwesternisasi gitu ya, atau westernize. Itu bukan hanya kita, itu kampus di barat itu bukan hanya kita, yang orang-orang Kristen pun gitu banyak setelah kuliah itu mereka menjadi ateis, ya. Jadi Anda lihat ya statistik di Amerika dari Gallup ya, itu jumlah orang Kristen di Amerika itu menurun terus jumlahnya. Orang Protestan tahun 48 ya jumlahnya masih 69% di Amerika. Tahun 2017 jumlahnya tinggal 38%. Jadi ada yang menyebut setiap tahun itu turun sekitar 22%, yang masuk Kristen 6%. Itu di Amerika itu. Kenapa begitu? Terutama di pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi ini kuat sekali pengaruh sekuler dan ateisnya. Kerangka ilmunya itu masih di situ ya. Nah, kalau di tingkat SD sampai SMA dididik secara agamis gitu ya, mereka dididik dengan sekolah Katolik, sekolah gereja gitu. Begitu masuk perguruan tinggi, nah mereka kerangka ilmunya yang dominan adalah mengarahkan ke humanis sekuler atau ke ateisme. Ya, nah itu yang hati-hati. Makanya kalau dapat beasiswa ke barat, saya tidak a priori ya. Silahkan, tapi yang ke sana menurut saya sebaiknya yang betul-betul siap. Ya, betul-betul sudah paham. Jadi dulu pernah ada orang tua gitu ya yang anaknya diterima di McGill ya, untuk padahal dia belajar matematika S2, tapi setelah orang tuanya melihat kurikulum anaknya S2 di sana itu ada masalah gender segala macam gitu, akhirnya datang ke INSIS tuh orang tuanya ya, datang ke INSIS. Waktu itu ada Dr. Ugi Soeharto. Alhamdulillah, jadi yang kita berikan pada orang tua dan anaknya waktu itu adalah persiapan ya, worldview ya, bagaimana konsep ilmu dalam Islam, sehingga ketika di sana itu bisa ya, kalau ibarat sekarang itu dia sudah punya vaksin lah gitu loh ya. Kan ini mau masuk ke daerah merah itu kan, daerah yang banyak wabahnya di situ. Ya vaksinasi, berikan bekal yang cukup ya untuk dia. Sebab nanti kalau dia cukup, dia di sana. Nah, seperti Prof. Nakib Alatas, S2-nya di McGill, S3-nya di SOAS di London. Tapi pulang, Masya Allah, beliau justru ya menjadi pengkritik, ya, menunjukkan pada bangsa Barat tentang hakikat peradaban mereka yang sangat merusak itu. Dan Prof. Alatas bicara itu terbuka pada mereka. Profesor H.M. Rashidi dari Sorbonne, Profesor Rashidi ya menjadi ilmuwan Muslim yang banyak mengkritik orientalis. Profesor Mustafa Azami ambil doktornya di Cambridge, bidang dia menulis tentang hadis. Banyak sekali ilmuwan Muslim yang ya, Profesor Muhammad Nur pun dari Chicago, ya, kemudian S2 di Northern Illinois di Amerika.
Ya, cuma ya itu memang ya banyak sekali kalau nggak siap ya, apalagi tujuannya niatnya udah sekedar ngejar materi ya bisa larut di situ. Ya, jadi hati-hati kalau yang penting belajar ke barat itu harus siap ya secara mental, secara sikap dan terutama secara ilmu. Ya. Yang kedua tadi kalau soal perguruan tinggi jadi begini, tentu ya kalau diterima di perguruan tinggi itu jangan melihat negeri atau swasta sekarang ini. Ya menurut saya yang paling penting itu tahu dulu anak itu, makanya kalau sebelum masuk perguruan tinggi itu sudah harus matang. Ya, itu yang menurut saya penting. Jadi sebelum masuk perguruan tinggi itu dia sudah harus dewasa. Makanya kenapa kemarin saya bilang kan, jadi sewaktu SMA anak itu world view-nya harus sudah matang. Dia nanti begitu masuk swasta atau negeri ya, ini dia mampu untuk melihat ilmu itu ya di negeri atau swasta itu dengan mendudukkannya dengan pada tempat yang tepat gitu, menyikapinya dengan tepat itu. Ya kalau memang nggak punya biaya ya cari kampus yang biayanya rendah lah. Kalau negeri lebih rendah ya pilih negeri. Ya, yang kedua menurut saya jangan soal negeri atau swastanya, pilih prodi yang diperlukan oleh umat. Ya, yang diperlukan dalam dakwah. Ini ilmu fardu kifayah yang soalnya. Ya, jadi kalau ya itu saran saya, terserah mau ikut apa enggak ya, tapi kalau saran saya waktu masuk sekarang memilih program studi, program jurusan, milih jurusan apa dalam kuliah, pilih yang strategis untuk dakwah itu apa ya. Saya misalnya strategis menurut saya sekarang ini pilih guru. Sampai sekarang saya masih melihat ya kita perlu guru-guru yang hebat ya, terutama guru di bidang sejarah ya, guru PKN ya, itu mata pelajaran wajib di sekolah ya. Jadi nanti kalau secara khusus ya saya sampaikan ini juga ke banyak pesantren gitu ya, ke Ma'had Ali dan segala macam gitu ya. Program kita sekarang ini mudah kok kuliah. Karena kampus-kampus sekarang negeri swasta itu arah pembelajaran sekarang mengarah ke online. Ya, kita bisa bahkan sekarang pemerintah bikin kebijakan kampus merdeka itu 3 semester terakhir boleh ngambil kuliah di tempat lain. Ya, jadi bukan kuliah di mana yang penting saya lagi itu, tapi kamu kuliah apa, ya mengapa kuliah itu dan untuk apa tujuannya, itu lebih penting. Ya, baru kemudian cari kampusnya yang tepat siapa, bukan gedungnya. Di situ ada dosennya yang baik atau tidak. Kamu mau belajar apa di situ? Ya. Jadi ada seorang tokoh juga ngubungi saya untuk anaknya. Anak saya mau ngambil S2 psikologi Islam. Belajarnya di mana? Saya bilang bukan belajar di mana. Dia mau belajar apa dan belajar sama siapa. Nah, itu yang lebih penting. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan terlalu mengejar formalitas ya, tapi lupa substansi. Jadi substansi itu penting, formal juga penting. Ya, apa kemudian perguruan tinggi yang favorit itu tidak penting? Penting tetap menurut saya. Ya, tapi ya, kita sudah harus mulai juga. Sekarang tugas perguruan tinggi Islam ya seperti At-Taqwa College dan banyak Ma'had Ali yang lain, tugasnya sekarang ini adalah melakukan reformasi gitu ya, mengupayakan agar kita betul-betul menjadi kampus terbaik. Ya, saya pernah mengundang di satu daerah itu berbagai pimpinan perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah kita punya komitmen yang sama. Ini sekarang kita manfaatkan era disrupsi. Ya, jadi nanti kita berharap gitu ya, anak-anak Muslim dari SMA Islam, ya, terutama yang cerdas-cerdas itu pilihan pertamanya itu ke perguruan tinggi Islam. Ya. Tapi juga harus ada jaminan gitu loh dari perguruan tinggi Islam itu, kalau anak masuk ke situ dijamin pendidikannya. Kami akan didik anak-anak ini gitu ya menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah kalau yang pokok ini nggak bisa dijamin ya jangan. Ya menurut saya belum bisa kampus Islam dipercaya kalau begitu. Kalau masih label saja, labelnya Islam. Tapi anak yang lulus dari situ tidak ditekankan. Ya, adabnya baik, akhlaknya baik. Itu syarat mutlak. Kalau tidak ya jangan. Ya, jadi kalau ya misalnya kayak di At-Taqwa College ini gitu kan, kalau ada mahasantri atau yang misalnya sholat jamaah banyak nggak ikut gitu ya kita kasih peringatan. Kalau sudah nggak bisa ikut ini ya kita persilahkan untuk pulang. Bukan soal pinternya, yang paling penting adabnya itu. Ya, kalau murid gitu ya, mahasiswa sudah
membangkang, ya, tidak taat pada guru untuk hal-hal yang baik gitu ya, itu sudah adab yang serius itu, pelanggaran adab yang serius, dan itu tidak harus diperingatkan masih tetap ngeyel, ya nggak, jangan diteruskan. Nanti dia menjadi penjahat yang berilmu, itu yang berbahaya. Jangan sampai perguruan tinggi kita itu melahirkan penjahat berilmu, itu yang susah. Itu yang harus dicegah. Ya, sudah cukuplah banyak orang berilmu yang merusak, itu yang berbahaya. Ngasih ilmu, itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali ya, dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Kalau orang niat cari ilmunya udah salah, ya, fa anta sa'in fi hatmi dinika, kamu berjalan menghancurkan agamamu. Ya, merusak dirimu, merusak gurumu, merusak menjual akhiratmu untuk duniamu. Dan satu lagi Imam Al-Ghazali, kamu seperti ngasih pisau kepada pembunuh. Gitu. Ya, jadi kalau yang kita kasih ilmu itu orang-orang yang tidak layak, ya, orang-orang yang akhlaknya nggak baik, itu guru itu sama dengan ngasih pisau, tapi pisau dia sudah tahu pisau itu akan digunakan untuk membunuh orang. Itulah di perguruan tinggi itu justru adab harus diutamakan. Ya, saya mengusulkan beberapa kampus. Yang pertama itu kalau mau semester 1 minimal, semester 1 semester itu pelajarannya adab saja. Adab ibadah yang tidak memenuhi syarat adabnya, ibadahnya nggak baik gitu, nggak usah lanjut, nggak usah masuk fakultas. Sebab nanti dari fakultas itu akan melahirkan, ya, orang-orang yang berilmu tapi tidak tahu menggunakan ilmunya. Bahkan ilmu itu akan digunakan untuk merusak dirinya sendiri, merusak masyarakatnya, merusak bangsanya. Itu yang kita harus hindarkan. Ya, ini pentingnya di situ. Ya, jadi bukan soal swasta negeri gitu. Udah, itu menurut saya bukan itu pertimbangan yang kesekian lah. Yang paling penting itu tahu kita mau belajar apa dan belajar sama siapa. Ya, itu ya. Rekan. Artinya dari Kopi Yuzu, di saat belum ada kampus yang ideal, lalu bagaimana kita harus memilih kampus? Kalau kita mau mencari yang sangat ideal betul, ya memang tidak ada, itu di surga. Itu. Jadi namanya kampus itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Makanya yang penting tentukan kriteria, cari informasi yang kita mau belajar apa. Tadi yang saya bilang, ya, itu harus diskusi, ya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya begini, ya kan. Ini karena ada kesempatan untuk mengambil, misalnya kita perlu bidang kedokteran, ya. Ya sudah, ambil di kampus itu. Nanti ada kan kita tahu konsep idealnya. Pendidikan tinggi yang ideal itu begini. Nah, ketika masuk satu kampus kita tahu, oh yang ada ini, yang kurang ini. Nah, yang kurang itu harus kita cari di luar kampus. Sama, saya dulu kuliah di IPB juga begitu. Saya lebih banyak ngaji di luar. Saya ikut kuliah. Saya bahkan ambil bahasa Arab di Libya, ya kan. Saya ngaji ke pesantren. Karena kita tahu di situ kelemahan kita. Ya, itu yang kita perlukan. Nah, jadi yang tidak harus mencari yang sempurna, ya, tapi mana yang paling mendekati ideal. Nah, itu yang penting di situ. Ya, jadi nanti kita diskusi secara lebih rinci, ya, bagaimana memilih kampus. Yang penting kriteria dulu itu. Kriteria kita tahu, ini loh, konsep idealnya begini. Kalau kampus itu betul-betul serius mendidik manusia, mahasiswanya menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu serius, ya, bukan hanya konsep. Ya, di situ kita harus tanya apa programnya untuk itu. Ya, nah, setelah itu baru kemudian kita pilih. Nanti di situ ada kelemahannya, gitu, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang kita usahakan, ya, melengkapi sehingga nanti dia menjadi insan kamil, manusia yang bermanfaat. Itu, ya. Terus ada 3 pertanyaan dari Anggi Wibowo. Yang pertama, ketika saya berkesimpulan bahwasanya perguruan tinggi tidak menentukan baik buruknya seseorang, itu sudah tepat atau belum, ya Ustaz? Nah, satu dulu, saya jawab ini dulu. Jika merujuk kisah Muhammad Natsir yang Ustaz sampaikan tadi. Tidak tepat. Jadi kalau kita sebagai muslim, ya, memilih perguruan tinggi, justru yang terpenting itu adalah kampus itu punya enggak, ya, untuk mendidik menjadi orang baik. Jadi orang iman takwa itu kriteria terpenting, ya. Kita jangan korbankan kriteria terpenting itu, gitu ya. Itu pertaruhan yang sangat besar, ya. Sebab nanti, ya, anak-anak ini bisa terjebak. Ya, itu berat itu. Ini sekali lagi bukan hal ringan, ya, karena
pilihan-pilihan perguruan tinggi ini lebih berat. Sekarang banyak orang muslim ya di tingkat TK, SD, SMP, SMA itu sudah berani meninggalkan sekolah negeri, sekolah favorit katanya, masuk ke sekolah Islam karena nilai Islamnya itu berani ya. Tapi untuk perguruan tinggi saya lihat masih berat. Ya, cara berpikirnya masih jualan dalam tanda kutip ya, jualan banyak SMA sekarang itu adalah masih bagaimana lulusannya diterima di perguruan tinggi yang favorit itu, ya terutama di PTN. Itu masih menjadi jualan utama lah, kriteria utama satu sekolah Islam itu dikatakan sekolah favorit. Jadi begitu. Jadi kalau menurut saya keliru kalau kriterianya yang bukan menentukan kampus. Terus mau apa kuliah itu? Sekarang mau kuliah mau cari informasi, mau cari pengetahuan teknologi di internet. Orang Jawa bilang mumbruk gitu ya, itu berjubel itu di internet itu informasi ya, mau cari informasi teknologi apa. Makanya sekarang lihat aja inovasi teknologi itu muncul dari kampung ya kan, yang bisa bikin pesawat sekarang muncul dari kampung ya. Tadi pagi saya nonton itu sebelum subuh itu ada tayangan di Bantul itu gitu ya, dari kampung itu buat alat yang bermanfaat sekali itu, nyemprot secara otomatis desinfektan. Jadi orang yang masuk kampung itu dibuat gerbang gitu, otomatis begitu lewat langsung itu dia disemprot desinfektan dengan. Nah, itu nggak lahir dari perguruan tinggi, itu lahirnya di kampung. Saya nggak tahu, yang menciptakan mungkin lulusan perguruan tinggi juga. Tapi inovasi-inovasi seperti itu sekarang bisa lahir dari mana saja gitu. Karena akses informasi sains teknologi itu sekarang terbuka luas. Ya itu. Ya, terus yang kedua, bagaimana dengan Lutfi Syawkani, Ustaz? Beliau lulusan ISTEK, namun pernah menjadi penyokong ide liberalisme. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan suatu saat ya kembali ke jalan yang benar gitu aja. Kita doakan aja, kita doakan karena guru-gurunya juga tahu itu. Ya kita doakan. Ya, terus yang kedua. Yang ketiga ya. Bagaimana dosen-dosen dari perguruan tinggi Islam yang liberal akibat dari pengaruh studi sebelumnya ketika masih belajar? Yang jadi pertanyaannya adalah bekal belajar ke barat itu apa saja, Ustaz? Soalnya banyak orang pintar tapi ketika belajar ke barat jadi liberal. Ya itu termasuk salah satu yang harus kita hitung ya. Menurut saya gitu ya, kalau kita mau mengirimkan anak kuliah atau memilih satu perguruan tinggi, ya salah satunya adalah itu ya, memilih itu kita itu mencari ilmu gitu ya. Mencari ilmu itu yang terpenting adalah tahu siapa gurunya di situ ya. Jadi jangan berpikir perguruan tinggi itu tidak mementingkan aspek akhlak lagi, adab lagi, nggak usah ya. Ya kalau dosennya, profesornya gitu ya, tokoh homo itu berat. Ya kalau menurut saya gitu ya, belajar dia sama tokoh homo ya kan, terang-terangan ya, lesbi, terang-terangan homo. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari situ gitu. Masih banyak kampus lain yang insya Allah dosennya lebih baik gitu. Jadi menurut saya gitu ya, bukan cari gedungnya saya bilang gitu. Jadi kalau kita mau belajar di perguruan tinggi itu harus tahu belajar sama ini gitu. Nah dia pemikirannya seperti apa. Karena ini nanti saya melihat soalnya pengaruhnya bukan kecil itu ya. Ya, paling tidak itu menjadi apatis akhirnya. Dia ragu ya. Karena yang dosennya satu ngomong begini, dosennya satu ngomong begini. Jadi dia masuk ke satu sistem pendidikan yang tidak membentuk menjadi manusia yang sempurna. Ya, padahal tujuan universitas itu. Jadi universitas itu seharusnya kompak gitu loh. Ya, landasannya kuat, dosen-dosennya sevisi. Kalau dosennya centang perenang satu dengan yang lain, ya, yang akan kita jumpai banyak terjadi itu. Mahasiswa itu bingung, ya, kalau orang bingung dia nggak bisa berbuat apa-apa, ya sudah dia jadi apatis, rugi. Ya, dan sekarang sudah banyak kok. Insya Allah nanti sebentar lagi gitu ya, kita akan rilis gitu ya, daftar kampus-kampus Islam yang ideal insya Allah, yang paling tidak punya komitmen ya untuk tidak mendidik mahasiswanya menjadi liberal ya, menjadi sekuler ya, menjadi orang yang bahkan yang benci agama gitu. Tidak begitu ya, itu perlu komitmen ya. Nanti
daftar perguruan tingginya itu insya Allah. Ini tugas berat, ini saya ingin melakukan itu dan sedang insya Allah. Jadi nanti ada informasi gitu loh, kalau saya mau belajar ini di tempat ini, di kampus ini, insya Allah ini kampus-kampus yang baik gitu ya. Oke, silakan. Selanjutnya Satu lagi lah ya. dari Muhammad Fahriyadi Azhar. Afwan Ustaz, mau bertanya, bolehkah kita belajar buku-buku pemikiran barat seperti filsafat, Marxis dan lain-lain? Ya, ada pepatah Arab yang terkenal kan, araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi. Ya. Faman lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya, aku tahu yang buruk bukan untuk mengikuti yang buruk itu, tetapi untuk menjaga diri. Ya. Orang boleh mempelajari kemusyrikan, tapi itu sifatnya ya belajar untuk ya memahami kekeliruannya, ya. Memahami keburukannya. Orang boleh belajar tentang mau Marxisme lah, mau ini, boleh belajar, tapi yang belajar itu juga orang-orang khusus. Ya, sama lah sekarang kan seperti penyakit aja, coronavirus ini gitu ya. Jadi jangan sembarangan orang yang mau memasukkan virus dalam tubuhnya, ya harus siap. Sudah dikasih antibodi duluan gitu ya. Jadi para peneliti virus itu ya bergaul dengan virus, ya harus sudah punya ya mekanisme untuk menangkalnya. Nah, begitu juga orang yang belajar Marxisme tadi sudah harus punya landasan akidah ilmu yang kuat. Ya worldview-nya sudah harus kuat, ya Islamnya, sehingga dia nanti tidak terjebak di situ. Dia memahami. Imam Al-Ghazali mempelajari ya filsafat Yunani, kemudian mengkritisinya gitu loh. Ya. Nah, banyak Prof. Alatas mempelajari ateisme, mempelajari segala macam, justru akhirnya memberikan kritik ya dan solusi terhadap problematika umat ya, karena memang kita harus tahu kan dalam Al-Fatihah juga begitu kan, kita berdoa mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang lurus sekaligus kita ditunjukkan jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus kan, jalan orang yang dimurkai Allah dan jalan orang yang sesat gitu. Jadi dua-duanya harus kita pelajari. Kita harus belajar al-baik, harus tahu juga yang riba. Kita harus tahu mana halal, harus tahu juga yang haram kan gitu. Jadi mengerti yang buruk, mengerti yang syirik, mengerti yang kufur dan sebagainya itu penting. Ya, tapi sekali lagi itu ada caranya. Ya harus siap mempelajari, dikasih vaksinasi dulu, dikasih ilmu yang cukup dulu, adab yang cukup dulu sehingga dia nanti tidak mudah tergoda. Ya, sopan negara ilmu bisa tahu. Tapi kalau godaannya berat, ya kan, ya tahu nih nggak benar, tapi gimana ini proyeknya besar, dananya begini, akhirnya ikut. Ya, ada kawan saya cerita gitu ya, dia sudah dokter juga. Dulu waktu di mahasiswanya dia masuk ke satu kelompok liberal gitu ya, dan di situ asalnya dia bilang kami dulu buat proposal, ya ini kasih dana dari lembaga donor asing gitu kan, dapat. Jadi akhirnya dimanja mahasiswa itu, ya. Nah sudah terbiasa dia bikin seminar di hotel, bikin ini segala macam. Akhirnya bergantung dari bantuan itu. Jadi mula-mula gitu ya, itu hanya coba-coba, lama-lama menikmati. Ya, susah kalau sudah masuk di situ terjebak. Ya, jadi kita perlu tahu ya tentang yang baik maupun yang buruk tadi itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya para mahasiswa semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi yang ke-13 ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Wal afu minkum bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.